Selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Yang pertama Giva Irwan Saputri hadir. Hadir. Risma Hadir. Cindy Nuraini. Kansa Hadir. Siti Maimunah. Hadir. Melisa Hadir. Ririn Rianti Maulida. Gina Nurhofifah. Terima kasih, alhamdulillah semuanya sudah hadir, sehingga dengan kehadiran ini semua telah sama-sama hadir. Selanjutnya Bapak sebelum kegiatan pembelajaran, apakah kalian untuk pelajaran kali ini sudah siap semuanya? Siap. Untuk selanjutnya sebelum ke materi, Bapak mendengarkan kembali. Kemarin kita membahas tentang materi apa? Pertemuan kemarin? Sholat jamaah, ketentuan tentang sholat jamaah. Sholat jamaah itu sholat apa? Menggabungkan dua waktu sholat dilaksanakan pada satu waktu sholat. Ada berapa kemarin macam-macam sholat jamaah? Dua. Satu jamaah takdim, dua jamaah takhir. Ya, itu materi yang kemarin kita pelajari. Untuk materi hari ini kita masih keterkaitan dengan materi yang sebelumnya, yakni membahas ketentuan sholat qashar. Kalau kemarin sholat jamaah, sekarang kita akan membahas sholat qashar. Pernah kalian mendengar kata-kata qashar? Pernah? Pernah. Sekarang kita akan mendalam materi tentang sholat qashar. Apa tujuan yang kita akan pelajari pada pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajarannya dengan materi ini Bapak harapkan kalian mampu menguraikan pengertian sholat qashar. Dengan pembelajaran pada pagi ini Bapak berharap kalian mampu mengidentifikasi syarat-syarat sholat qashar. Dan juga kalian mampu mengkategorikan sholat apa saja yang bisa diqashar. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Adapun peta konsep pada pembelajaran pagi ini yaitu pertama kita akan membahas tentang apa itu sholat qashar, pengertian yang mencakup sholat qashar, hukum sholat qashar, syarat-syarat sholat qashar, praktik atau tata cara sholat qashar. Selanjutnya sebelum ke materi, mempunyai video tayangan tentang materi sholat qashar. Kalian amati, kalian dengarkan, dan kalian nanti bisa merangkum menyimpulkan apa yang ada pada video tersebut. Ringkas dengan rakaatnya dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat yang bisa diringkas hanya ada 3 ya. Yang pertama zuhur, 2 asar, 3 asar. Karena mentadbiri sholat ini meringkas, maka tidak ada yang namanya qashar takdim. Sebagai untuk melengkapi pemahaman kalian dari video tersebut, Bapak akan memberikan sebuah pemaparan. Pertama, renungkanlah kenapa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Pertama, karena sholat merupakan tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat, ia mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, ia telah merobohkan agama. Nah, selanjutnya, coba lihat pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 dari 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat saja. Ya, ini sholat apa saja? Zuhur, asar, dan isya. Syarat yang tadi jumlah rakaat sholat qashar itu adalah 4 rakaat, sedangkan subuh hanya 2, maghrib hanya 3. Berarti tidak sah mengqashar sholat maghrib, tidak sah mengqashar sholat subuh, karena tidak ada. Yang boleh kalian qashar hanya 3 waktu sholat. 1 zuhur, 2 asar, dan isya. Selanjutnya lihat, Pak, apa dalilnya, argumennya bahwa saya boleh sholat qashar?
Apakah Allah memberikan keringanan ini? Ada dalilnya? Ada. Hukum sholat qashar, hukum mengerjakan sholat qashar adalah sunnah atau diperbolehkan bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Jadi hukumnya itu, coba baca oleh Risma, baca hukumnya apa Risma? Hukum sholat qashar? Hukum mengerjakan sholat qashar adalah sunat atau diperbolehkan bagi orang-orang yang dipersyaratkan. Jadi hukumnya apa itu? Boleh atau sunnah bagi orang yang memenuhi persyaratan. Jadi hukumnya ini tidak bebas siapa saja mengerjakan dari 4 menjadi 2. Ada syaratnya yang harus dipenuhi sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur hanya 2 rakaat, asar hanya 2 rakaat, isya hanya 2 rakaat, dengan alasan nanti ada syarat yang harus kita penuhi. Yuk kita membaca bersama-sama. Bapak 1 kali, kalian 1 kali. Ini adalah dalil hukum bahwa kita diperbolehkan melaksanakan sholat qashar. Bapak 1 kali, kalian 1 kali. Nanti kalian bisa membaca 1 orang 1 orang. Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Antaqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Antaqsuru minas sholati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Gina, coba baca artinya Gina. Artinya. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi. Dari ayat ini ketika kita sedang perang pun, kita sedang perang dengan orang-orang kafir, karena sholat itu merupakan suatu kewajiban dari Allah, sehingga kita tidak sempurna sholat 4 rakaat. Contohnya asar kita hanya 2 rakaat, silakan. Karena ada syarat yang memang dipenuhi, yaitu kita sedang melawan, berperang dengan orang-orang kafir. Selanjutnya tata cara sholat qashar. Supaya kalian lebih memahami tentang praktek tata cara sholat qashar, Bapak akan menayangkan video bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat qashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat, maka hendak atau mukul usolli fardhu zuhri qasran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu zuhur qasar karena Allah. Nonton video tadi, kalian apakah ada gambaran tentang tata cara sholat qashar? Ada gambaran nggak? Ada. Ya, tata caranya sholat yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja, dan pelaksanaannya seperti melaksanakan sholat 2 rakaat pada umumnya. Karena saya 4 rakaat zuhur, karena di qashar cukup 2 rakaat saja. Niatnya sama seperti dalam video tadi. Kalau zuhur, usolli fardhu zuhri rakaataini
qasron lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu zuhur 2 rakaat qasar karena Allah Ta'ala. Coba kalian bersama-sama. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasron lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat fardhu zuhur 2 rakaat qasar karena Allah Ta'ala. Udah, setelah itu sama seperti sholat kita sehari-hari. Pertama, setelah itu kita membacakan doa iftitah, membaca doa Fatihah, membaca surah pendek ataupun surah panjang. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud, berdiri lagi untuk rakaat yang kedua, bacaannya sama Fatihah, baca surah sampai nanti tasyahud yang pertama disebut tasyahud terakhir langsung. Setelah kalian membaca sholawat kepada Rasul, kita beres, assalamualaikum, cukup beres. Jadi 2 rakaat saja sholat zuhur. Selanjutnya syarat-syarat. Pak, saya boleh melaksanakan sholat qasar? Boleh sekali, dengan syarat yang 6 ini harus terpenuhi. Syaratnya yang 6 ini harus terpenuhi. Coba bacakan syaratnya. Baik, baca baik. Syarat-syarat sholat qasar. Syarat-syarat sholat qasar. 1. Dalam perjalanan jauh dalam 80-640 km lebih, perjalanan sehari semalam. 2. Perjalanan itu bertujuan baik, tidak untuk maksiat. 3. Sholat yang diqasar itu harus sholat yang rakaatnya berjumlah 4 dan bukan sholat qada. 4. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap. 5. Mengetahui bahwa ia boleh mengqasar sholat. 6. Berniat sholat qasar ketika takbiratul ihram. Ya, bagus, tepuk tangan Mae. Dari yang 6 ini, apakah sudah mengerti semuanya? Sudah. Coba, kalau sudah, nomor pertama, perjalanannya minimal 80 km lebih. Itu minimal. Berarti Pak, kalau saya perjalanannya dari sini ke Jakarta 300 km, ya bisa banget. Karena jarak minimal hanya 80 km lebih. Bapak bertanya, apakah saya ke Singaparna atau ke Tasik bisa diqasar tidak? Tidak. Kenapa alasannya? Kurang dari 80 km. Ini memang para ulama berbeda pendapat. Ada 80, ada 82, ada 88. Yang jadi kesimpulan minimal jangan kurang dari 80 ke bawah. 60 tidak bisa, 70 tidak bisa. Minimal 80 ke atas itu bisa sholat qasar. Contoh, SMP Al-Madinah akan mengadakan kelas 7 wisata religi ke Wali Songo sampai ke Madura. Itu kan sampai Madura 5 hari 5 malam, 1 minggu. Selama kita di perjalanan, kita boleh melaksanakan sholat qasar. Selanjutnya, nah ini niatnya. Jadi praktiknya berniat sholat dengan tata rica qasar. Apabila diucapkan niatnya, coba duhur dulu. Sholli fardhu zuhri raka'ataini qasron lillahi ta'ala. Asar. Sholli fardhu asri raka'ataini qasron lillahi ta'ala. Isya. Usolli fardhu isya'i raka'ataini qasron lillahi ta'ala. Baca niat sholat fardhu isya qasar dan niat artinya. Isya. Usolli fardhu isya'i raka'ataini qasron lillahi ta'ala. Saya berniat sholat isya 2 rakaat diqasar karena Allah Ta'ala. Oke, nah setelah memahami kalian materi dari Bapak, nanti kalian bisa mempraktekkan per kelompok masing-masing ke depan untuk praktek tata cara sholat qasar baik zuhur, asar atau isya. Apakah dapat dipahami? Dapat. Sudah bisa kita niat sholat zuhur, sholat qasar bisa? Bisa. Nanti kalian praktekkan ya. Apakah sudah berkelompok duduknya? Sudah. Nanti berkelompok bergiliran ke depan untuk mempraktekkan cara sholat qasar baik zuhur, asar
asar ataupun isya. Coba kelompok ini dulu. Bapak minta 5 orang ke depan, silakan. 5 orang ke depan. Praktek sholat duhur 2 rakaat kosong. Silakan ke depan. Silakan ke depan. 5 orang, kelompok 1. Yuk. Ya, terima kasih untuk kelompok ini, tepuk tangan untuk kelompok itu. Setelah malam ini Bapak punya masalah. Masalahnya apa Pak? Bolehkah kita menjamak sholat atau mengqashar sholat ketika sedang dalam keadaan macet di perjalanan? Nanti kalian ini masalah yang dari Bapak bahan diskusi ini, kalian nanti diskusikan dengan teman-teman kalian. Selanjutnya, apakah kalian sudah duduknya, sudah berkelompok kembali? Sudah? Akan kembalikan LKPD, nanti akan Bapak bimbing, silahkan kerjakan. Termasuk masalah yang Bapak tadi munculkan, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti presentasikan kelompok masing-masing ke depan. Presentasikan bagaimana masalah yang Bapak berikan. Apakah boleh Pak saya menjamak atau mengqashar sholat ketika saya terkena macet di jalan, walaupun jamaknya tidak sesuai dengan syarat jamak ataupun qashar. Nanti kalian silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Ini kelompok 1, silahkan dibuka LKPD-nya, kelompok 2 dan kelompok 3. Buka LKPD-nya. Kalian bisa menggunakan akses internet juga, ada di sini, ada kalian boleh searching ke internet untuk menjawab atau kalian mendiskusikan materi atau masalah yang Bapak berikan. Silakan cari
di internet sebagai referensi atau sumber bagaimana apakah bisa gak Pak saya melaksanakan sholat jamaah ataupun qashar dalam keadaan macet. Selesai diskusinya? Ya, kalau sudah silakan presentasikan dari kelompok-kelompok diwakili oleh siapa, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Berdiri, silakan bacakan hasil. Menurut kelompok saya, jika sholatnya tidak bisa dijamak, misalnya kena macet ketika waktu asar, dan asar tidak mungkin dijamak dengan sholat maghrib, maka saat itu yang dilakukan adalah pilihan kedua, yaitu dengan sholat di atas Ya, kendaraan. terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan presentasikan dari kelompok 2. Menurut kelompok saya, naik kendaraan sebelum masuk waktu sholat, lalu terkena macet di jalan, dan tidak bisa turun dari kendaraan jika khawatir luput dari waktu sholat. Jika keadaan seperti ini dan khawatir luput dari waktu sholat, maka pilihan pertama adalah menjamak sholat. Ini berlaku jika sholat tersebut bisa dijamak dengan sholat lainnya seperti zuhur dan asar, maghrib dan Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya presentasi untuk kelompok 3, silakan ya. Untuk solusi untuk masalah macet ini yaitu jika mampu sholat sebelum naik kendaraan dan sudah masuk waktu sholat. Jika seseorang memprediksi bahwa ia bisa luput dari sholat asar atau sholat lainnya karena jalanan yang macet, maka ia bersegera mengerjakan sholat tersebut sebelum ia menaiki kendaraan jika sudah masuk waktu sholat. Terima kasih, Mai, tepuk tangan. Kelompok 1 alhamdulillah, silakan. Ini sudah kalian presentasikan. Kesimpulannya, Bapak berharap kalian bisa menyimpulkannya. Masih ada siapa yang ingin menyimpulkan? Sholat fardu adalah ibadah yang sangat istimewa. Sholat fardu merupakan ibadah yang memiliki batas waktu tertentu dalam pelaksanaannya dan harus ditunaikan sesuai waktu yang ditentukan dalam keadaan apapun selama kita masih dalam keadaan. Jadi kesimpulannya, bolehkah kita menjamak sholat ketika kita dalam macet? Itu berbagai alasan. Bapak tarik kesimpulan, silahkan. Pertama, apabila memang kalian hendak bepergian, usahakan pertama kita harus punya wudhu agar nanti ketika kita masuk waktu sholat tidak tahu kita terjebak macet, kita bisa melaksanakan sholat di kendaraan sehingga kita tidak menemukan masjid ataupun kita macet, kita bisa sholat di dalam kendaraan. Apakah kalian sudah dapat dipahami semuanya? Dapat. Ya, untuk itu silakan kumpulkan lagi LPPD-nya kepada Bapak. Terima kasih. Kelompok 2 LPPD-nya, kelompok 3 LPPD-nya mana? Ya. Nanti Bapak akan periksa yang kalian telah kerjakan. Selanjutnya Bapak mempunyai kuis sholat jamaah. Ini kuis sholat jamaah. Kalian kerjakan kuis ini. Bapak beri waktu berapa menit ya? 10 menit untuk mengerjakan kuis sholat jamaah. Silakan kalian semuanya buka Google, nanti klik ini alamat yang di depan. Silahkan kalian kerjakan. Setelah itu nanti kalian kirim. Nanti Bapak akan lihat siapa yang mendapatkan nilai yang sempurna. Silakan diklik dulu. Ya, kalau sudah silakan kalian kirim langsung. Jawabannya dikirim. Setelah dikirim, Bapak akan lihat siapa yang sudah selesai untuk pekerjaan tugas kuis sholat jamaah yang sudah muncul di depan. Ya, ini hasilnya. Kuis sholat jamaah. Ada yang nilai 100, 1 orang, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Beri tepuk tangan untuk kita telah mengerjakan kuis sholat kosong.
kalian bisa langsung membaca, mengklik dan mengirim jawaban. Tidak perlu kalian mencatat, sehingga kalian bisa hasilnya juga bisa terlihat langsung bahwa nilai saya 90, 80, 85 dan sebagainya. Selanjutnya setelah beres ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana kesan kalian pada pembelajaran kali ini? Dari kelompok ini? Menyenangkan. Satu kata dari kelompok ini? Ya, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga dari materi sholat jamaah dan qashar. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang keutamaan atau ketentuan sholat jamaah dan qashar. Jadi kemarin jamaah, sekarang qashar, dan minggu depan kita akan menerangkan sholat ketentuan sholat jamaah dan qashar. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Silakan untuk KM dipimpin berdoa untuk selesai pembelajaran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah telah pembelajaran telah selesai. Selamat berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.